Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat. Selamat datang di konten kesalahan Kesalahan berpikir. berpikir. Oke, jadi sekarang kita kedatangan Bintang tamu tamu. yang sangat menarik ya. The apa? The holy person. The Holy Person. The holy person. Bagus ini bagus bagus. Jadi kita akan membahas tentang moral. Gini. Menurut Mas Fatah ini moral itu apa ya? Yang sak ngerti ini aja moral. Sangat ini gitu. Ya. Kata ini pertanyaan Kamu nggak lebih ngerti. Kamu tidak punya moral. pertanyaannya kita apa mana ini? Lagi mulai. Moral itu Iya. apa? Moral itu adalah sesuatu yang seperti halnya tata krama. Nah, jadi kan Iya. kayak sopan santun, cara apa? Misalnya tata krama lah, bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan yang baik dan nantinya yang baik lah intinya. Dengar Dika itu kamu itu nggak punya moral sudah. Tadi temanya membunuh Contoh. tidak apa-apa, sangat tidak bermoral. Astagfirullah. Jadi Jangan begitu, jangan begitu. Jadi menurut Mas Fatah ini moral yang baik itu gimana dalam hukum Masyarakat Islam, lah atau hukum mungkin Islam ya. atau masyarakat ya? Ini dalam menghadapi apa dulu moral dalam menghadapi apa ini Ya. tadi? Berperilaku bermasyarakat. Dalam bermasyarakat nih ya, Iya. moral yang baik ya tanpa apa namanya? Tanpa disebutkan pun kita sebenarnya udah tahu ya cara kemanusiaan lah. Oh, cara berhadapan dengan orang yang baik itu cara berhadapan dengan orang yang benar kayak gimana? Mesti kan tanpa disebutkan itu cara alurkan juga sudah tahu. Kayak kita dengan ngomong dengan orang tua kayak gimana, dengan anak kecil gimana, itu kan punya cara tersendiri lah. Itulah secara simpelnya. Ya, tapi kan banyak sekarang kan zaman anak sekarang kan kurang sopan. Oh iya. Kalau sama orang tua bicaranya juga kasar-kasar. Itu cara Mungkin karena pergeseran moral kita iya, karena generasi ada ya mungkin ya. percampuran pergaulan dari seluruh dunia ya. Dengan adanya TikTok kita jadi mengetahui budaya sana budaya sini, jadi moral kita tercampur aduk gitu. Oh, jadi ini cuma penyebab dari sosmed ya, terpengaruh dari sosmed ya ini ya. Nah itu juga balik ke orang tuanya biasanya. Kalau misalnya dari orang tua ya, itu juga pengaruh dari luar juga ya, ada dari dalam juga dari luar. Untuk dari dalam sih lebih berpengaruhnya lebih kuat, apalagi dari lingkungan keluarga, dari orang tua. Gimana orang tua tuh mengajarkan tentang moral. Intinya tuh orang tua juga lebih mencontohkan. Dan untuk hal yang lainnya di luar kayak dalam sosial media juga kan, sosial media kan lebih banyak apa pengaruh luar nih. Jadi kan dari situ ya juga peran lagi balik ke orang tuanya lagi. Dari segi orang tua, ini anak ini cara didiknya gimana, cara penyampaian, ini kalau nonton kayak gini dijelasin bagaimana gitu, ini baiknya kayak gini gitu kan. Sebenarnya pendidikan tuh lebih dipengaruhi dari segi lingkungannya dari orang tua, tergantung bagaimana anak itu mendidik dan bagaimana orang tua membimbing biar nanti ketika dia menghadapi dunia luar, kayak gini buruk, bisa anak ini bisa menyaring gitu kan. Seharusnya sih gitu ya. Seharusnya. Jadi mungkin penyebab Dika tidak bermoral itu karena lingkungannya dari kriminal semua, dan juga kalau ente menontonnya Mr. Brew dan Siskae saja moralnya jelek sekali itu kalau udah. Maka dari itu ente harus berhijrah, bertemanlah dengan orang-orang baik. Stop menonton Miss Brew. Jadi kan sekarang kalau moral dari segi ekonomi ini gimana tah? Maksudnya gimana contohnya? Saya dalam kita mencari materialistik untuk kita hidup, untuk kita menghidupi keluarga atau orang-orang sekitar dan diri kita sendiri. Apakah adakah cara-cara yang seharusnya dipegang teguh, sama bagaimana kita menjaga harta kita itu tidak kotor lah gitu. Oh ya. Nah itu kan juga dalam hal ini kan pandangan lebih ke pandangan kita sebagai seorang muslim ya. Iya. Inti muslim itu muslim ya. Ya itu ya
bagaimana kita membedakan yang halal sama yang haram. Dan nanti kan itu kan juga halal haram ini berpengaruh ke kehidupan kita juga. Nah, misalnya gini nih, kita kalau ngambil halal nih, oke lah, misalnya uangnya 100 juta nih, halal nih. Nah, itu ya juga keberkahannya juga balik ke kita. Yang mungkin dari keluarga yang lebih tenang, dari mungkin kalau udah punya anak, anaknya nurut, dari segi yang lain kita tuh diberikan kesehatan, kita nggak tahu ya, itu kan lebih ke serunya keberkahan lah itu yang berkah. Jadi ibaratnya rezeki yang kita miliki itu rasa cukup dan bermanfaat. Kalau misalnya ada uang yang haram nih, misalnya ada apa dari uang haram ini, misalkan taruhlah 200 juta nih, lebih lagi kan. Nah, itu 100 juta uang haram, 100 juta lagi itu uang yang halal tadi kan. Nah, yang 100 juta ini contohnya kita pakai nih untuk kehidupan sehari-hari ini. Nah, itu ya dampaknya nggak langsung ke kayak karirnya susah, nggak. Mungkin ya ke anaknya juga. Anaknya bandel, barunya ke pergaulan anaknya jadi nggak bener, bisa dibilangin Anaknya suka buka tokyohot.com. yang hal-hal negatif lah itu pengaruh kan ke anak juga, atau nanti ke bagian ke hidupnya yang lebih nggak tenang, bisa terancam atau sakit-sakitannya nggak tahu gitu. Dan sebenarnya uang halal dan haram tuh sudah gini. Saya juga pernah dengar tentang ceramah ya, intinya masuklah intinya. Sebenarnya tuh rezeki kita tuh udah diatur, udah misalnya kamu hidup dalam seminggu nih, kasih rezeki ini 100 juta, kan? Sebenarnya uangmu tetap 100 juta, tinggal gimana cara kamu jemputnya. Kita harus berikhtiar ya. Nah, ikhtiar dengan cara yang halal atau yang haram, tapi uangnya tetap 100 juta bakal dapat gitu. Nah, kayak gitu. Taruhlah, kamu maling nih, mau maling. Intinya itu gaji kamu misalnya itu yang kamu dengan usaha yang halal dapat 100 juta. Nah, dengan yang haram, misalkan kamu campur dengan haram, dari 25 jutanya dari yang haram juga bisa. Jadi sebenarnya dari halal dua-duanya ada halal bisa juga lebih baik gitu. Kayak gitu. Jadi cara ilmu kita lah, cara kita dalam prinsip agama kita lah ini. Jadi rezeki tiap makhluk itu udah ada ya Dika ya. Tinggal kita berikhtiar. Tapi kalau Anda cuma setiap hari melihat langit-langit, scroll TikTok, buka tokyohot.com, yang ada Anda dikelepak sama malaikat Israel Anda. Sadar antum. Nah, jadi ya begitu ya, udah dijelasin Mas Fatah. Nah, sekarang terakhir kita ada pertanyaan nih Mas Dika dan Mas Fatah. Oke. Nah, oh iya, kamu tidak punya moral ya. Ini pertanyaan yang dikumpulkan dari sosmed ini. Seumpama kita korupsi, tapi untuk yayasan kanker itu gimana hukumnya? Gimana kayak Robin Hood? Apa sih ini istilah dongeng kayak si pitung ya iso. Si Robin kan dia nyuri. Berarti ini untuk nyuri untuk kebaikan ya. Nyuri untuk kebaikan. Itu gimana itu? Tapi kita perkara nafut deh, kayaknya jawab salah. Ini betul kelas sih soalnya. Jadi ya boleh apa enggak itu aja. Boleh apa enggak itu aja. Tapi nek secara garis besar aja lah. Ibaratkan niat baik tapi dengan cara yang salah Cara yang salah. Korupsi buat hasilnya buat yayasan kanker. Kan korupsi aja udah termasuk udah curi lah. Itu tadi kan yang topik pembahasan sebelumnya. Kayak rezeki tadi kan, yang ada yang halal ada yang haram. Cuman ini kan rezeki diambil dari yang haram. Nah, sebenarnya mesti ada yang cari yang halal ya. Nggak harus dengan korupsi. Gitu. Apakah ini cuci pahala atau semacamnya? Berarti ini kan kalau ada money laundering ini kan ada pahala dosa laundering. Jadi ini termasuk pahala atau dosa ini? Termasuknya mungkin ke dosa ya kayaknya. Ke dosa ya. Itulah karena caranya udah salah ya. Karena kan tapi kan korupsi kan uangnya orang. Ya gini, kalau misalnya orang korupsi itu mungkin bukan untuk yayasan sih sebenarnya. Enggak make sense sih juga sih. Yayasan perempuan muda.
Caranya mungkin diubah aja dari korupsi ini kan dialihkan jadi open donasi. Kan jadinya lebih masuk gitu kan. Jadi nanti minta dari yang yang dikorupsi ini korupsi dari segi mana nih? Pemerintahan atau dari pemerintahan. pemerintahan? Kita masuk ngelobi nih, Pak, ajukan surat pengajuan jadi donatur, kan lebih bagus. Ya, mungkin ya. Mereka mau. Iya. Begitu. Bener kan? Saya bisa. Cari alternatif lain. Bagus. Mungkin kalau di akhirat di di tengah-tengah, di a'raf Anda. Berarti emang nggak boleh ya? Iya, Berarti ya itu udah termasuknya udah kejahatan sih sebenarnya. Iya. Udah masuk kejahatan sih. Lagian korupsi kan juga hak orang lain juga kan, kalau Iya. mau ambil. Iya. Tapi kalau politikusnya orang Israel agak susah ya. Tapi ini di Indonesia nggak ada sih. Mungkin di negara lain ya, daerah sana ya. Saya kan Amerika. Kristen. Nah, terus kalau kita berjualan tapi pakai embel-embel agama itu gimana? Seumpama kan sekarang kan Ya, itu sekarang kan gimana ada saya jual garam rupiah. Itu gimana itu? Saya jual kertas dengan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kalau dibeli bisa melunasi hutang judul. Enak gambar apa jadi Habib itu sing Ustaz apa jadi sing lagi meninggal gitu apa sing habis Quran gitu apa jadi Jaber. Fotonya gue nggak ngerti ya. Oh, fotonya nggak usah kali Jaber. Juga gini nggak ada. Terus tiga lagi doa apa gambar. Cuma gue melunasi utang judul. Kenapa judul harus didoakan? Harusnya Anda didoakan masuk neraka. Tidak make sense aja. Iya. Hukum ini. Aku juga tanya-tanya tentang hukum itu sebenarnya. Tapi aku masih mencari ya. Belum tahu untuk cara landasan. Tapi kalau secara garis besar sih memang agak wow sih. Agak wow lah. Cuma yang ya. Ya menjual lah jadi kan dengan masang foto saya kali Jaber kan. Iya. Dipasang dibacakan ayat-ayat Ruqyah. Terus dari 5.000 jadi 30.000 cuan. Iya. Padahal garam harganya 500 perak ya kan. Tapi yang salah itu kalau gambarnya itu paus apa cuk? Paus Kristen. Nah, mungkin kalau gambarnya Al-Habaib boleh mungkin. Tapi menurut saya jualan itu kan termasuk jualan agama. Mungkin menurut saya sebaiknya dihindari. Itu tapi kan kalau misalkan ya kita jualan garam terus didoakan itu memang benar-benar manjur apa enggak sih kalau bendanya itu barangnya itu tergantung yang kan banyak kan ada air kayak doakan dulu kan kayak ya produknya kuaya gitu kan itu kan doakan dulu ya tak itu emang benar-benar manjur atau emang ya cuma untuk alam tapi kurang tahu sih. Aku masih mau jawab takut salah daripada kan. Iya sih. Mungkin tergantung pelafasannya. Tapi kalau kaku-kaku itu mungkin di ijabah cuma 10%. Tapi aku tidak tahu apa. Sing garamnya ditumpuk tuh. Jadi kan ini diomongin didoakan berjamaah kan. Sing dungo dhewe. Garamnya ditumpuk ya. Saja doanya pakai murotal. Kalau doanya pakai speaker YouTube gimana? Murotalnya. Ya, mungkin habislah dikelpak sama malaikat dulu. Ente. Aduh. Berat. Pertanyaannya berat sekali ini. Aku coba tanya-tanya tentang itu. Tapi caranya yuk. Iya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Seumpamanya ada bisnis ilegal, seumpama ada sebuah mafia menjalankan bisnis narkoba, mereka ganja hidroponik, sintetis ganja, sabu, terus uangnya gitu dipakai untuk yayasan kanker dan yatim piatu gimana itu? Sing jual ganja ini ilegal. Iya, yang jual ganja ini temannya ini kadang. Dong. Dibuat legal dulu dah.
Sepertinya kalau di Thailand boleh berarti. Berarti ini hukumnya di Thailand boleh. Iya nih legal loh kan. Masuk aja legal. Karena kan ganja nggak semuanya buat buruk hal-hal buruk tuh. Pasti ada yang buat medis. Tapi walaupun membuat fly itu, tapi ada manfaatnya, tidak hanya mudorotnya ya. Berarti boleh. Itu kan gantung kan, kebutuhan medis kan bukan buat kebutuhan ngefly enggak. Karena kan itu kan kebutuhan medis kan dari resep dokter untuk kebutuhan ini kan gitu. Kalau yang ngefly cuma Dika. Orang gue doping. Ya kan ada beritanya kan ganja itu untuk obat penghilang rasa sakit. Ya, orang kemo ya. Apa sih jadi sing apa? Ayan apa sih? Ayan sing wonge apa? Alzheimer. Alah sing kaya kadang kecang-kecang gitu. Sebagai apa jadi? Step. Apa sih? Aneh aku. Alzheimer. Alzheimer apa? Dia nenek tanggo enggak? epilepsi. Epilepsi. Epilepsi ya. Epilepsi ya, benar. Biasanya epilepsi. Gue pernah ya ganja. Ya, epilepsi kan bisa yang secara medis itu. Iya. Jadi untuk kalau yang ilegal dibikin legal dulu. Iya. Atau gimana? Iya, ya bisa lah gitu. Tapi agak sulit. Tetap agak sulit lah. Itu udah maksudnya benda-benda haram. Ini untuk yang apa? Pejuang ganja mungkin senang. Wah, ini kesempatan saya nih. Oke. Ilegal dengan ilegal kan tergantung dari penggunanya. Ilegal kan berarti kan dia kan secara penggunaan mungkin disalahgunakan. Nah, ilegal kan penggunaan udah diarahkan hal benar gitu. Iya, padahal kan rumornya dulu sabu itu obat pilek ya. Kok Anda bisa tahu ya? Wah, tahu ya. Wow. Tanya belum. Anda sudah riset. Sepertinya Dika sudah mencoba. Jangan jadi. Oke, jadi begitulah hasil pembahasan kita tentang Aku mau tanya moral. lagi nih sama Gimana nih, ada Fatma. pertanyaan apa lagi nih? Fatma masih yuk. Ini apa ya? Seputar pondok pesantren untuk yang baru-baru viral ini. Cuma itu. Alah, pondok pesantren yang banyak percabulan, banyak terjadi. Iya. Al Jazeera. Ini masih kalau zaman sekarang ini masih relevan nggak kalau pondok pesantren ini? Nah, itu pondok pesantren kan juga banyak yang terjadi kayak nikah siri atau mungkin mengklaim dia adalah nabi di pondok tersebut kan itu kan termasuknya udah setan itu. Ya, itu udah wow sekali itu. Enggak waras itu. Ini pondok pesantren kerajaan ubur-ubur ya. Waduh. Tanggapannya ya? Iya. Tanggapannya sih yaitu balik ke oknum, bukan secara ke oknumnya yang pelakunya ini, bukan secara secara landasan agama nih ya. Nah, misalnya mungkin ya dari hal itu kan udah dicampur-campur sama dia. Udah diubah-ubah dengan ayat ini hanya tapi diselewengkan lah untuk hal-hal yang tidak benar. Dan nggak benar kayak gitu kan. Kayak misalnya kayak nikahin tuh apa tuh ya kan. Tapi kan dia ada dengan mempermudahkan sunai papati misalnya kan nikah papat. Tapi kan nggak semudah itu. Sedangkan yang secara sunah kan misalnya ada hal-hal lain yang diberatkan sebelum ngambilin itu kan. Tuh, kan ya di ayatnya kan ada disebutkan kita boleh beristri maksimal 4. Nah, tapi kan itu ada lanjutannya. Kalau Anda bisa bersifat adil, tapi sesungguhnya manusia tidak bisa bersifat adil. Kita juga bisa kayak sebenarnya. Cuma ini kan jadi banyak perdebatan sih sebenarnya kita sama orang tua yang ingin memondokkan anaknya kan jadi ragu. Nah, ya jangan jadikan sebuah ayat kayak gituan atau hadis kayak gitu tapi ujungnya untuk memuaskan nafsu doang. Itu banyak kan gitu sekarang tuh kan, ngerian. Apalagi kan kayak ada oknum lah ya secara kelakuan tuh ya intinya nyari kesempatan lah dia dengan dia punya intinya dari misalnya kayak martabat lah di sana lebih diajeni lebih
dihormati, dengan dia punya Masih ini punya ya, wewenang itu kan dia kan kayak memiliki adat-adat gitu ya. kayak dia kalau dia nyuruh gini kan otomatis kan santrinya kan lebih pekewo kan Iya. dengan hal-hal itu kan juga nggak benar. Jangan dia mempunyai jabatan lah itu kan salah itu kan dia kan jadi kan santri kan lebih takut, yang diomong mesti bener nih. Kayak dia ngasih doktrin yang negatif kan kayak itu kan udah nggak bener gitu kan. Nah makanya sekarang untuk kalau memang hal-hal itu ya harus kita telusuri ini pondok kayak gimana sih, bener apa enggak sih gitu kan. Berarti harus ke ini ya, harus ada sertifikasi ke pemerintah juga ya, mungkin ya, Dan kayak kita juga, sekolahan modern sekolahan gitu dan kan. kita juga Berarti kan jadinya kan kalau orang tua itu memondokkan anak kan jadi tanpa ragu lah. enggak Kalau ada misalkan sudah jelas ini, Iya, ada betul. ketentuannya, ada ada nih kan, Harus jelas. diaudit ya. Iya, harus Diaudit, diaudit lah itu. ya Harus Kan kalau di harus bener-bener kampung-kampung lah. kan ada saya ini berdarah dari Pakistan. Saya ada darah dari Pakistan. Ngaku-ngaku. Seolah-olah saya Ngeklaim. dengan gelar ini kalian harus mendewakan saya gini-gini. Oh. Ini tisu saya nih jual. harus setan lah ini kan Iya. kasarannya. Sudah mengklaim bahwa dirinya paling tinggi itu udah wow sekali. Ada juga baru-baru tuh kan yang kayak pusaka nih pemimpin pondok tuh kan dicium-cium kan biar tak keberkahan, udah musyrik gitu kan, enggak kena. Itu udah diajarinnya udah gimana ya? Iya. Pemimpin pondoknya ya. Nabi saja tidak mencontohkan Iya. hal seperti itu. Ya tongkatnya kan ngomong ora. Iya. Waduh, Mana ada wow. zaman Nabi. Ini kain bekas Nabi. Alhamdulillah. Tukar dengan 2 keping emas. Ini biji kurma dari bekas Nabi. Kan enggak pernah ada. Iya. Kayak gitu. Apakah kamu pernah Iya, tidak ada. Katanya dia membeli tisu bekas Nabi. Bekas Habib. Si lagi-lagi ramai kan diundang podcast apa? Denny Sumargo. Ya. Denny Sumargo kan Banyak sih yang undang podcast banyak. Sing nanti bilang kan nanti anaknya dinikahi karo si gak benar tanpa persetujuan orang tua kan gitu kan. Tanpa persetujuan ya. Tanpa wali. Ya termasuknya ya udah. Bener. Nah di situ juga orang tua juga berperan juga dalam intinya kalau lepas pondok juga nggak lepas 100%. Kita juga ya harus tetap waspada sih. Jaga komunikasi sama anak kan. Misalkan anak juga biasanya kan orang tahu kalau udah ke pondok ya udah itu tanggung jawabnya pondok gitu kan. Kadang-kadang kan pondok pesantren itu P-nya bukan penelantaran anak ya. Kok kamu terang-terangan sekali. Kalau anaknya nakal kan saya masukin pondok kamu. Waduh. Ampun mama jangan. Oke mama saya akan membeli gram lebih cepat lagi. Jadi alasan yang klasik. Kalau kok ya pondok. Itulah gitulah. Baik orang tua juga harus mantau lah, nggak lepas 100% dan jaga. Jadi ini harus benar-benar diawasi ya sekarang ya dari pondok ya. Ya. Pemerintah, masyarakat sekitar harus diawasi benar-benar. Kadang kan kalau nggak diawasi gitu bisa aja diselewengin untuk sebuah skema jahat seperti money laundry atau kayak malpraktek. Pondok apa rumah sakit umum? Soal praktek. Dukun bayi kok. Iya. Mana ya? Kayaknya beliau mah kompleks sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ngomong ya di pondok-pondok tuh kalau misalnya tapi kan tujuannya pondok kan jelas ya, memberikan menjadikan lebih baik akhlak yang lebih baik lah. Kalau udah lulus pondok. Tapi juga dia basic pondoknya bener nggak nih, Kalau lurus gak lurus sih harus diteliti dulu, gak lurus ya tambah melenceng. Dulu kan kalau pondok pesantren konsepnya Jawa kuno itu kan ada tuan tanah punya tanah banyak. Nah yang ngurus itu adalah santri-santri karena moralnya sudah jelas pasti baik, bisa belajar agama, bisa belajar ekonomi, bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Kalau sekarang kan konsepnya pondok pesantren itu seolah apa nih kak? Seolah-olah untuk Oke. Gimana? Jadi ada tambahan lagi atau tidak? Apa cukup? Mungkin kalau gue udah cukup sih. Oke. Jadi begitu teman-teman, sekian dari video kami tentang membahas moral bangsa yang sudah luntur.
by Mr. Fatah. Aku meh tekon kowe menurut piye gantian no. Apa? Gantian Waduh, saya ada pertanyaan lagi nih. Barusan mau ditutup. Apa ini? Mau tanya apa ini? Pandanganmu secara dewe piye cara menghadapi zaman sekarang untuk moral Membentuk moral apa ini maksudnya? moral yang baik lah ini. Agak susah juga padahal saya tidak bermoral. Kalau gue sih berhenti scroll TikTok. Dah itu aja. Kalau dari saya sih harusnya kita nggak boleh percaya dari orang hanya Dari berdasarkan satu sisi. satu gelar. Seumpama gelar ini Gus Dika Bintang Fajar atau Al Habaib Oke. Dika Bintang Fajar Oke. Mangko Buwono. Cara biru, Bro. Oke. Kita nggak tahu moralnya. Mereka bisa bicara itu tapi dia melakukannya. Jadi dia ngeklaim gitu ya. Klaim. Ya, kalau dari saya kita harus tahu apa yang kita lakukan dan konsekuensinya dari tindakan kita itu apa. Karena setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Mau itu baik atau buruk. Seumpama Anda merokok, jelas Anda kena kanker. Bukan dapat TV plasma ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, apalagi kalau ada yang bilang itu, saya hamil duluan ini kecelakaan. Ya jelas Anda hamil kalau Anda berhubungan kalau Anda berhubungan intim secara bebas. Ya jelas tidak pakai pengaman. Ada resiko lah. Pasti ya jadinya sebuah bayi. Masa jadi jadi HP sebuah Teknopak 1. Dan kita jangan terpengaruh oleh sosial media kayak TikTok gitu kan. Itu kan standarnya orang kaya dan di pelosok jadi satu di tempat itu. Ya jelas beda dong. Oke. Masuk. Jadi begitu aja sih menurut saya. Gimana Dika? Sama-sama. Sama tidak bermoral sih. Karena Anda lahir di lingkungan kriminal. Iya sih bener ya, tapi ya itu aja sih mungkin. Videonya nggak panjang nggak lebar. Terima kasih untuk Bang Fatah sudah hadir Terima kasih untuk Mr. Fatah sudah ada hadir di video ini di channel kita. Walaupun nggak ada yang ini belum ada bayaran. masih pro bono. Yo. Oke, dari kami sekian. Adios. Diablos.